manajemen kas dan surat berharga. Oke. Kalau kita berbicara kas, maka alangkah lebih baiknya jika kita mengenal apa itu kas. Kas di sini didefinisikan sebagai seluruh uang tunai yang ada di tangan, atau bahasa lainnya adalah cash on hand, dan juga dana yang disimpan di bank, cash in bank, dalam berbagai bentuk, misalkan adalah deposito maupun rekening. Jadi di sini kas itu terdiri dari dua hal ya. Yang utama adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand, dan juga seluruh dana yang disimpan di bank, baik itu dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk rekening. Nah, sementara itu, surat berharga ini merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporary atau sementara, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera, maka surat berharga tersebut dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Nah, di sini contoh surat berharga yang bisa diinvestasikan oleh perusahaan adalah deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito, SPI, kemudian saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan antara deposito pada investasi setara kas dengan deposito yang ada pada surat berharga adalah deposito pada investasi setara kas, jangka waktunya adalah maksimal 3 bulan. Sementara deposito pada surat berharga, deposito berjangka maupun sertifikat deposito, itu nanti jangka waktunya kurang lebih adalah 1 tahun. Di sini, kas merupakan bagian dari aset yang paling liquid. Artinya, kas ini yang paling mudah untuk dicairkan ketika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Oke, di sini kas tergolong sebagai aktiva yang non-produktif atau non-earning asset. Maksudnya bahwa di sini kas ini akan memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah daripada yang lainnya. Di sini, ketika perusahaan memiliki banyak kas, maka perusahaan akan mengalami sebuah kerugian. Karena apa? Karena kas ini tadi tergolong sebagai aktiva yang non-produktif. Kas apabila dibiarkan saja atau didiamkan, ini akan membuat perusahaan lebih cenderung mengalami kerugian. Karena harusnya kas-kas tersebut bisa dioptimalkan, bisa digunakan, bisa dibelikan untuk surat berharga dan lain sebagainya, yang notabene itu akan membuat perusahaan akan lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan ketika perusahaan hanya menyimpan dalam bentuk kas. Nah, di sini kas itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Menurut Keynes, di sini ada 3 hal motif dalam memiliki kas. Yang pertama adalah motif transaksi. Motif transaksi di sini biasanya digunakan untuk membayar berbagai transaksi bisnis perusahaan. Jadi di sini kas itu digunakan untuk membayar transaksi bisnis perusahaan. Baik itu pembelian bahan baku, pembelian alat, pembelian mesin, dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran upah, pembayaran gaji karyawan, kemudian pembayaran pajak, pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Kemudian motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Jadi di sini kas digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas yang sifatnya tidak terduga di masa mendatang. Misalkan terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, sehingga perusahaan membutuhkan kas untuk membiayai efek dari adanya kecelakaan kerja tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya motif spekulasi.
Motif ini sangat jarang digunakan oleh perusahaan, tetapi motif ini kas itu digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya peluang karena terjadi perubahan dalam harga. Misalkan penurunan mendadak dari harga bahan mentah, penurunan surat berharga, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai manajemen kas atau pengelolaan kas, maka identik dengan meminimalkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Hal ini digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Oke, jadi tujuan manajemen kas di sini adalah untuk meminimalkan saldo kas. Dalam artian bahwasanya kita akan mencari saldo kas yang paling optimal, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Karena apa? Karena tadi ketika kas perusahaan itu terlalu tinggi, sementara tadi kan kas itu merupakan aktiva non produktif gitu ya. Dia tidak mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan ketika aset-aset perusahaan itu digunakan untuk investasi lainnya, surat berharga maupun yang lainnya. Nah, ketika kas tinggi, maka tadi perusahaan akan kehilangan kehilangan keuntungan lainnya dibandingkan dengan membeli surat berharga ataupun menginvestasikan pada surat berharga. Tetapi ketika perusahaan memiliki kas yang rendah, dia juga akan kesulitan dalam hal likuidasi. Ketika perusahaan sewaktu-waktu membutuhkan dana, dia akan mengalami kesulitan apabila kasnya terlalu rendah. Sehingga di sini tujuan manajemen kas adalah meminimalkan saldo kas, di mana kas itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, atau bahasa lainnya adalah menentukan kas yang optimal. Nah, di sini beberapa model yang bisa digunakan untuk membantu menentukan kas yang optimal itu ada dua. Yang pertama adalah model persediaan atau model Baumol. Kemudian yang kedua adalah stochastic model atau model yang dikemukakan oleh Miller-Orr. Nah, oke. Pertama kita masuk ke model persediaan atau model Baumol. Model Baumol ini dikemukakan oleh Baumol pada tahun 1952, di mana di sini model penentuan kas yang optimal itu terjadi pada kondisi kepastian berdasarkan model persediaan. Nah, di sini Baumol menyatakan bahwa semakin banyak saldo kas, maka perusahaan itu akan semakin kecil kemungkinan gabihan kas. Tetapi ketika semakin banyak saldo kas, semakin besar kerugiannya. Kenapa? Karena kas tadi memberikan keuntungan yang paling kecil dibandingkan surat berharga ataupun misalkan deposito berjangka dan lain sebagainya. Sementara itu, semakin sedikit kas yang dimiliki, berarti semakin besar kemungkinan kehabisan kas. Kalau perusahaan memiliki kas yang sedikit, kemungkinan kehabisan kas itu semakin besar. Dan harus sering mengubah aktiva lain menjadi kas. Misalkan surat berharga tadi. Surat berharga harus diubah menjadi kas ketika perusahaan membutuhkan dana segar atau membutuhkan dana likuid. Nah, perubahan ini akan memerlukan biaya ketika perusahaan menjual surat berharganya menjadi kas. Untuk memenuhi kebutuhan kas perusahaan itu akan terjadi biaya yang namanya nanti biaya transaksi. Nah, sehingga di sini diperlukan adanya keseimbangan berupa saldo kas yang perlu dimiliki. Artinya di sini mencari saldo kas optimalnya itu agar tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, di sini pada model Baumol atau model persediaan,
kebutuhan kas perusahaan itu relatif konstan setiap periodenya. Setiap periode akan dipenuhi dengan jalan menjual surat berharga. Jadi ketika perusahaan membutuhkan kas, sementara kasnya menipis, maka di sini perusahaan akan menjual surat berharganya agar menjadi kas. Nah, oleh sebab itu akan timbul dua biaya. Yang pertama adalah biaya berupa biaya transaksi. Biaya transaksi tadi untuk merubah surat berharga menjadi kas. Menjual surat berharga menjadi kas itu membutuhkan biaya transaksi. Kemudian yang kedua ada yang namanya biaya kesempatan, opportunity cost, di mana tadi bunga yang hilang atas investasi pada surat berharga. Ketika surat berharga tadi sudah dijual, artinya misalkan perusahaan itu berinvestasi pada obligasi. Setiap bulannya dia akan mendapatkan kupon atau bunga. Nah, ketika surat berharga atau obligasi tersebut dijual menjadi kas atau saham lah, saham, obligasi dan lain sebagainya dijual menjadi kas, artinya perusahaan kehilangan biaya kesempatan, biaya yang seharusnya dia mendapatkan bunga, karena sudah menjadi kas, dia tidak akan menerima bunga atau kupon dari obligasi tersebut setiap bulannya. Sehingga ada konsep model persediaan atau baumol ini, kita akan menentukan jumlah kas optimal yang dapat meminimalkan total biaya pengelolaan kas. Jadi tadi biaya pengelolaan kas terdiri dari dua ya, biaya transaksi, di mana biaya transaksi ini mengubah surat berharga menjadi kas, dan juga biaya kesempatan, biaya kehilangan bunga yang harusnya tadi didapatkan dari surat berharga. Karena pada model persediaan ini, kekurangan kas ini ditutupi dengan cara menjual surat berharga agar menjadi kas, agar cepat liquid. Nah, di sini rumusnya untuk menghitung model persediaan adalah C sama dengan akar 2 kali OD dibagi I. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah biayanya, biaya pengelolaan kasnya, maka biaya pengelolaan kas sama dengan biaya transaksi ditambah biaya kesempatan. Nah, atau opportunity cost gitu ya tadi ya. Dengan rumus sama dengan O dikalikan D per C ditambah I dikalikan C per 2. Keterangannya bisa dibaca di bawahnya, di mana C adalah jumlah kas optimal, kemudian O adalah biaya tetap, kemudian I adalah tingkat bunganya, kemudian D adalah kebutuhan kasnya. Oke, di sini saya contohkan Dira. Dira ini misalkan seorang Dira mengamati gitu ya. Dira mengamati bahwa pengeluaran kas setiap hari dari perusahaan tempat ia bekerja relatif konstan. Setiap bulan pengeluaran yang dilakukan perusahaan rata-rata mencapai 20 juta. Nah, jika kas tersebut dibelikan obligasi, obligasi ini kan merupakan salah satu produk dari surat berharga gitu ya. Nah, jika kas tersebut dibelikan obligasi milik BUMN, perusahaan mendapatkan keuntungan sekitar 12% per tahun. Nah, tadi setiap bulan pengeluarannya 20 juta, kemudian jika dibelikan obligasi, keuntungannya adalah return-nya adalah 12% per tahun. Sehingga kalau per bulan sama dengan 12% dibagi 12 atau 1%. Kemudian biaya transaksinya sebesar Rp12.250 per transaksi. Berapakah jumlah kas yang optimal untuk perusahaan ini? Jadi di sini kita akan menghitung jumlah kas optimalnya, kemudian kita juga akan lihat kira-kira biaya pengelolaan kas yang diperlukan perusahaan itu seberapa besar. Nah, di sini kita masukkan saja sesuai dengan rumus yang tadi ya. Rumusnya sama dengan C akar dari 2 kali OD dibagi I. Nah, di sini kita masukkan 2 kali O. O-nya adalah biaya tetap. Biaya tetapnya sebesar 12.250 dikalikan D. D itu merupakan kebutuhan kasnya. Kebutuhan kasnya sebesar 20 juta. Dibagi tadi 12% per tahun, kita jadikan per bulan bunganya, sehingga
12% dibagi 12 sama dengan 1%, 0,01. Nah, didapatkan hasil bahwa jumlah kas optimalnya adalah 7 juta. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung kira-kira total biaya pengelolaan kasnya itu berapa. Tadi disebutkan bahwa biaya pengelolaan kas terdiri dari biaya transaksi dan biaya kesempatan. Nah, biaya transaksi rumusnya adalah O dikalikan D per C. O-nya tadi 12.250 dikalikan D. D per C. D-nya adalah 20 juta dibagi C. C-nya ini sudah diketahui sebesar 7 juta. Ditambah biaya kesempatan I atau bunganya 0,01 dikalikan C per 2. 7 juta dibagi 2. Sehingga didapatkan bahwa total biaya pengelolaan kas sebesar 70.000. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa keterbatasan pada model Baumol atau model persediaan. Yang pertama adalah asumsi penggunaan kas yang konstan setiap periodenya, di mana tadi kan disebutkan bahwasanya penggunaan kas konstan setiap periodenya. Padahal dalam kondisi real, pengeluaran kas tidak seluruhnya bisa diprediksi perusahaan. Tidak bisa asumsinya tadi kan konstan. Padahal realnya biasanya penggunaan kas itu tidak konstan, akan berbeda-beda setiap periodenya. Kemudian asumsi yang kedua, keterbatasan model persediaan adalah tidak terdapatnya aliran kas masuk selama periode kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mempertimbangkan kemungkinan disediakannya persediaan keamanan. Efek dari tidak terdapatnya aliran kas masuk, sehingga di sini safety stock-nya pun tidak ikut dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, efek sulit menentukan besarnya biaya tetap transaksi karena kas yang digunakan konstan setiap periodenya, kemudian tidak terdapat aliran kas masuk dan juga tidak mempertimbangkan safety stock, sehingga sulit menentukan besarnya biaya tetap transaksinya. Oke. Kita lanjut ke metode atau model yang kedua, yaitu model dari Miller dan Orr, atau biasa kita sebut sebagai stochastic model gitu ya. Nah, di sini kalau tadi model Baumol ini pada kondisi kepastian gitu ya, di sini model Miller-Orr digunakan pada kondisi ketidakpastian pengeluaran dan penerimaan kas. Jadi di sini pada dasarnya kita akan menentukan batas atas dan batas bawah dari fluktuasi aliran kas. Jadi batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Nah, ketika saldo kas perusahaan mencapai batas atas, maka perusahaan bisa membeli sejumlah surat berharga, sehingga saldo kas perusahaan turun menjadi saldo kas yang diinginkan atau saldo kas optimal. Sementara itu, apabila saldo kasnya menurun, dalam artian saldo kasnya itu di bawah pada batas bawah gitu ya, di batas bawah, maka perusahaan perlu menjual sejumlah surat berharga sehingga saldo kas kembali naik untuk mencapai saldo kas yang optimal. Nah, besarnya batas atas, batas bawah, dan saldo kas yang diinginkan dipengaruhi oleh biaya tetap setiap transaksi dan juga biaya kesempatan, sama dengan model pada model Baumol. Nah, di sini rumusnya untuk model Miller-Orr, jumlah kas optimal atau kita menggunakan notasi Z gitu ya. Z sama dengan akar pangkat 3 dari 3O dikali sigma kuadrat, standar deviasinya gitu ya, dibagi 4I ditambah L, atau sama dengan, nah ini sama saja gitu ya. Jadi kalau akar pangkat 3 itu sama dengan dikalikan pangkat sepertiga. Jadi sama saja antara yang tengah dengan yang paling kanan ini sama saja. Nah, di sini ketika kita disuruh mencari batas atas kas, maka batas atas kas atau kita notasikan dengan simbol H atau H sama dengan 3Z dikurangi 2
2L. Kemudian rata-rata saldo kas itu sama dengan 4Z dikurangi L dibagikan 3. Nah, di mana Z adalah saldo kas optimal, kemudian O-nya itu biaya tetap, kemudian I adalah tingkat suku bunga, kemudian sigma atau sigma kuadrat, kalau sigma itu standar deviasi, kalau sigma kuadrat berarti variansnya, kemudian L adalah batas bawah, dan H adalah batas atas. Kita lihat contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya seorang manajer keuangan pada PT Bukan Basa-Basi, dia mengamati bahwa pengeluaran kas harian perusahaan bersifat acak. Nah, jadi di sini kalau kondisi kasnya adalah ketidakpastian, kalau tadi Baumol itu kan konstan, kalau di sini Miller-Orr dia lebih sifatnya acak atau tidak konstan. Nah, standar deviasi arus kas harian ditaksir sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kas yang menganggur bisa diinvestasikan pada surat berharga yang memberikan tingkat keuntungan sebesar 14,44% per tahun. Kemudian biaya transaksi untuk menjual atau membeli surat berharga ditaksir sebesar Rp60.000 per transaksi. Kemudian perusahaan menetapkan batas bawah saldonya adalah 1,5 juta. Batas bawah saldo kasnya 1,5 juta. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jumlah kas optimalnya, batas atas saldo kas, dan rata-rata saldo kas perusahaan. Nah, di sini sesuai dengan rumus tadi gitu ya, kita bisa mencari bahwasanya Z atau saldo kas optimal sama dengan 3 dikalikan 60.000. 60.000 tadi adalah biaya tetap, dikalikan 4 juta. 4 juta itu merupakan kas masuk bersihnya tadi ya, atau kas harian, taksiran kas hariannya. Nah, dibagi 4 kali I. I-nya di sini adalah 14,4% dibagi 12 gitu ya, menghasilkan 0,4% tiap bulannya atau 0,0004. Nah, kemudian ditambahkan dengan L. L di sini adalah saldo batas bawah ya, tadi batas bawahnya tadi kan 1,5 juta. Sehingga di sini didapatkan hasil bahwa kas optimalnya itu sebesar Rp13.664.404. Kemudian kita bisa menghitung saldo kas batas atasnya. Batas atas saldo kasnya atau H-nya sama dengan 3Z dikurangi 2L. 3 dikalikan Z dikurangi 2 kalikan L. Nah, Z-nya kan 13.600.000, kemudian L-nya itu sama dengan 1,5 juta, sehingga didapatkan hanya sama dengan 37.993.212 atau batas atasnya 37.993 juta. Kemudian batas bawahnya adalah 1,5 juta dan kas optimalnya itu sebesar 13.664. Nah, di sini sebentar saya. Oke, di sini ketika perusahaan berada pada kondisi H atau batas atas, kas perusahaan misalkan adalah sekitar 37.993 pada kondisi batas atas gitu ya. Pada kondisi batas atas, maka perusahaan di sini bisa membeli surat berharga dari kasnya. Nah, jadi di sini kan kalau batas atas artinya kelebihan kas gitu ya. Tadi kan Z-nya atau kas optimalnya 13 juta. Sementara kalau kasnya berada pada kisaran 37 juta atau pada batas atas, maka perusahaan bisa menjual kasnya atau membeli surat berharga melalui kas yang kelebihan tadi.
sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dibandingkan dia hanya memegang kas. Nah, ketika surat berharga itu kan keuntungannya lebih tinggi daripada perusahaan hanya memegang kas. Karena misalkan kas itu dalam bentuk giro gitu ya. Giro itu bunganya akan lebih rendah dibandingkan bunga obligasi ataupun surat berharga lainnya. Nah, kemudian interpretasinya yang kedua adalah ketika perusahaan memiliki kas 1,5 juta gitu ya, dalam artian pada batas bawah kas, maka perusahaan perlu menjual surat berharganya. Surat berharga yang dimiliki perusahaan dijual sehingga dia akan menuju pada kas yang optimal sebesar 13,66 juta. Jadi interpretasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, investasi dalam surat berharga. Ketika kita berbicara kas dan surat berharga, tadi kan ada korelasi gitu ya, ada hubungan di mana ketika perusahaan membutuhkan dana likuiditas, dana yang liquid, dana cepat gitu, yang cepat atau mudah untuk dicairkan, maka ketika perusahaan tidak memiliki kas, maka perusahaan bisa menjual surat berharganya. Sehingga di sini ketika perusahaan menginvestasikan asetnya dalam surat berharga, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan surat berharga tersebut. Yang pertama ada default risk. Default risk di sini adalah risiko kegagalan, di mana risiko bahwa peminjam tidak mampu untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya. Nah, misalkan di sini perusahaan menginvestasikan pada obligasi. Ketika kalau obligasi kan surat hutang gitu ya, perusahaan lain atau pemerintah dan sebagainya dia mengeluarkan surat hutang, kita memberikan pinjaman. Nah, peminjam tadi ketika dia tidak mampu untuk membayar bunga ataupun pokok pinjamannya, maka kita akan terkena yang namanya default risk. Kemudian yang kedua ada event risk, di mana risiko suatu peristiwa akan meningkatkan risiko kegagalan perusahaan. Di sini contohnya adalah leverage buyout. Kemudian yang ketiga adalah risiko tingkat bunga atau interest risk. Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan keuntungan atau return perusahaan menjadi turun. Misalkan tadi kita perusahaan menginvestasikan kas yang berlebihan ke dalam surat berharga dalam bentuk obligasi gitu ya. Jadi misalkan obligasinya menggunakan skema yang floating gitu ya. Floating artinya tingkat kupon atau suku bunganya mengambang. Disesuaikan dengan tingkat SPI gitu ya, sertifikat Bank Indonesia, sehingga di sini ketika suku bunganya turun, maka keuntungan perusahaan juga akan menjadi turun. Yang keempat, resiko inflasi. Tentunya kalau kita berbicara inflasi di sini terkait dengan resiko menurunnya daya beli dari pendapatan yang diperoleh. Nah, tentunya inflasi ini akan berpengaruh terhadap investasi dalam surat berharga. Kemudian yang terakhir ada risiko likuiditas atau marketability risk. Nah, di sini risiko likuiditas adalah risiko surat berharga yang diinvestasikan oleh perusahaan itu tidak dapat dijual dengan harga yang wajar atau mungkin dijual dari harga di bawah harga wajar, sehingga ini akan menyebabkan keuntungan perusahaan akan semakin rendah atau semakin turun. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait materi manajemen kas dan surat berharga. Demikian kurang lebihnya saya beserta Ibu Happy Sista Devi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.